Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital etika, profesi manajemen pendidikan. Kita sekarang memasuki bab 3, sebuah bab yang akan membawa kita menyelami lebih dalam jantung etika profesi, yaitu dengan membahas prinsip-prinsip inti etika yang secara khusus sangat fundamental dan relevan dalam praktik sehari-hari para manajer dan pemimpin pendidikan. Setelah di bab 2, kita memahami lanskap profesi profesionalisme dan pentingnya kode etik, kini saatnya kita mengupas nilai-nilai dasar yang harus menjiwai setiap tindakan kita. Pada modul 3,1 ini, kita akan memulai dengan dua prinsip yang seringkali dianggap sebagai pilar utama, fondasi dari segala perilaku etis lainnya, integritas dan kejujuran. Kita tidak hanya akan mendefinisikan kedua istilah ini, tetapi juga akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini harus diwujudkan secara nyata dalam beberapa area kerja yang sangat krusial dan rawan bagi seorang manajer pendidikan, yaitu dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan data, dan proses pelaporan. Mari kita mulai dengan integritas. Apa sebenarnya makna integritas? Istilah ini sering kita dengar, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar tidak korupsi. Kata integritas berasal dari kata Latin integer, yang berarti utuh atau lengkap. Dalam konteks etika, integritas merujuk pada beberapa hal. Keutuhan atau konsistensi karakter. Integritas adalah tentang adanya keselarasan yang kokoh antara nilai-nilai etis yang diyakini seseorang, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ia lakukan dalam kenyataan. Orang yang berintegritas hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat, ketika menghadapi tekanan, atau ketika ada godaan untuk menyimpang. Ada kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatan. Keteguhan moral. Integritas menyiratkan memiliki karakter moral yang kuat, komitmen yang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kebajikan lainnya. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh opini populer atau kepentingan sesaat jika itu bertentangan dengan prinsip etis yang diyakininya. Ketidaktercemaran. Orang yang berintegritas memiliki ketahanan moral. Ia tidak mudah dipengaruhi atau dibujuk untuk melakukan tindakan curang, tidak jujur, atau koruptif demi keuntungan pribadi atau kelompok. Ia menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diembannya. Dalam banyak hal, integritas adalah landasan atau batu penjuru dari kepemimpinan etis. Tanpa integritas, sulit untuk membangun kepercayaan yang langgeng, baik dari bawahan, rekan kerja, atasan, maupun publik. Integritas adalah tentang menjadi pribadi yang etis secara otentik, bukan sekadar tampak etis di permukaan. Dalam perspektif keislaman, integritas sangat erat kaitannya dengan konsep amanah, yaitu sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memenuhi kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang mampu menjaga amanah jabatannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mari kita lihat kejujuran. Kejujuran adalah salah satu manifestasi paling nyata dan penting dari integritas. Secara sederhana, kejujuran berarti berkata benar, menyampaikan informasi sesuai dengan fakta, tidak berdusta, tidak memutarbalikkan kenyataan, tidak menipu atau curang, bertindak secara adil, tidak melakukan tipu muslihat atau kecurangan untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain, tidak mencuri, tidak mengambil apa yang bukan haknya, baik itu berupa uang, barang, waktu, maupun ide, tulus dan terbuka, berkomunikasi secara terus terang dan transparan, tidak menyembunyikan niat buruk atau informasi penting yang seharusnya diketahui pihak lain. Jika integritas adalah tentang keutuhan karakter moral secara keseluruhan, maka kejujuran adalah salah satu pilar utama yang menyusun keutuhan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek kebenaran dan keadilan dalam berinteraksi. Tanpa kejujuran, integritas seseorang patut dipertanyakan. Kejujuran adalah mata uang dalam membangun hubungan interpersonal dan kredibilitas profesional. Sekarang, bagaimana kedua prinsip fundamental ini, integritas dan kejujuran harus terwujud dalam praktik nyata seorang manajer pendidikan? Mari kita fokus pada 3 area kritis. A. Integritas dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran, apakah itu dana BOS, bantuan operasional pendidikan atau BOP, dana komite sekolah, sumbangan masyarakat, atau sumber lainnya, adalah salah satu area yang paling sensitif dan berisiko tinggi terhadap pelanggaran etika. Dana ini adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana integritas dan kejujuran harus tercermin di sini? Pada tahap perencanaan anggaran. Berintegritas
Menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Sekolah benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan nyata. Prioritas program untuk peningkatan mutu pendidikan, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu. Prosesnya melibatkan partisipasi pemangku kepentingan terkait secara bermakna. Jujur, tidak melakukan penggelembungan anggaran pada item-item belanja. Menyajikan rencana secara transparan kepada pihak yang berwenang dan berhak mengetahui. Pada tahap pelaksanaan anggaran, berintegritas. Menggunakan dana hanya untuk kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui sesuai peruntukannya. Teguh menolak godaan untuk menggunakan dana sekolah demi kepentingan pribadi, keluarga, atau tujuan lain di luar program pendidikan. Jujur, melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka, adil, dan kompetitif, menghindari praktik kolusi, korupsi, nepotisme, atau menerima suap atau gratifikasi dari rekanan. Memastikan semua pengeluaran didukung oleh bukti transaksi yang sah, valid, dan akuntabel. Tidak membuat atau menerima bukti pengeluaran fiktif pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Berintegritas, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada data yang dimanipulasi atau disembunyikan. Jujur, menyajikan kondisi keuangan apa adanya, termasuk jika ada kendala atau sisa anggaran. Bersikap kooperatif dan terbuka saat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh auditor internal maupun eksternal. Mengabaikan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan anggaran dapat berakibat fatal, mulai dari kerugian finansial negara atau institusi, terhambatnya program pendidikan yang penting, rusaknya fasilitas, hilangnya kepercayaan dari semua pihak, hingga konsekuensi hukum pidana bagi pelakunya. B. Integritas dan kejujuran dalam pengelolaan data. Di era data-driven decision making, pengelolaan data pendidikan menjadi sangat vital. Data mengenai siswa, guru, staf, hasil belajar, kehadiran, sarana-prasarana, data pokok pendidikan, dan lain-lain menjadi dasar bagi banyak keputusan penting. Pelaporan kinerja, proses akreditasi, hingga alokasi bantuan pemerintah. Integritas dan kejujuran dalam mengelola data ini mutlak diperlukan. Pada tahap pengumpulan data, berintegritas, memastikan data dikumpulkan dengan metode yang benar, valid, dan reliabel sesuai prosedur. Tidak menginstruksikan staf untuk mengarang atau memalsukan data demi mencapai target tertentu atau mendapatkan citra baik semu. Jujur, mencatat data apa adanya sesuai kondisi di lapangan. Pada tahap pengolahan dan analisis data, berintegritas, mengolah dan menganalisis data secara objektif, menggunakan metode statistik atau analisis yang tepat, tidak memanipulasi proses analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sudah diinginkan sebelumnya, atau untuk menutupi kinerja yang buruk. Jujur, menyajikan hasil analisis data secara transparan, termasuk keterbatasan atau anomali data jika ada. Pada tahap penyimpanan, keamanan, dan penggunaan data, berintegritas, menjaga kerahasiaan data yang bersifat pribadi atau sensitif, sesuai dengan peraturan perundangan tentang privasi dan perlindungan data. Melindungi sistem penyimpanan data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau kehilangan. C. Integritas dan kejujuran dalam pelaporan-pelaporan merupakan wujud akuntabilitas manajer pendidikan kepada berbagai pihak, atasan, pemerintah, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat luas. Laporan bisa mencakup kinerja akademik siswa, evaluasi program, penggunaan anggaran, kondisi sarana, prasarana, laporan untuk akreditasi, dan sebagainya. Akurasi dan keterbukaan. Berintegritas, menyajikan informasi dan data dalam laporan secara akurat, faktual, dan apa adanya. Tidak menyembunyikan fakta negatif atau membesar-besarkan pencapaian. Jujur, melaporkan keberhasilan secara proporsional, tetapi juga secara terbuka, mengakui tantangan, kendala, atau kegagalan yang terjadi. Idealnya, disertai dengan analisis penyebab dan rencana perbaikan. Kelengkapan informasi. Berintegritas, memastikan laporan menyajikan informasi yang relevan secara memadai dan komprehensif, sehingga pembaca laporan mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak misleading. Tidak secara sengaja menghilangkan data atau konteks penting yang bisa mengubah interpretasi. Ketepatan waktu, berintegritas dan jujur, menyampaikan laporan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sebagai bentuk disiplin dan tanggung jawab profesional. Jika ada kendala yang menyebabkan keterlambatan,
Komunikasikan secara jujur kepada pihak terkait. Objektivitas penyajian. Berintegritas, menghindari memasukkan opini pribadi yang bias atau interpretasi yang tidak didukung oleh data dalam laporan formal. Menyajikan temuan dan kesimpulan secara objektif. Pelaporan yang tidak jujur atau tidak berintegritas pada hakikatnya adalah bentuk penipuan terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menyesatkan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi, menutupi masalah real yang seharusnya segera ditangani, merusak reputasi institusi jika kebohongan terbongkar, dan yang pasti, menghancurkan fondasi kepercayaan. Membangun budaya integritas dan kejujuran di institusi. Integritas dan kejujuran bukan hanya tanggung jawab pribadi manajer, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya institusi pendidikan. Bagaimana manajer dapat menumbuhkan budaya ini? Menjadi teladan utama. Kembali ke peran role model. Pemimpin harus secara konsisten menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Menetapkan ekspektasi jelas. Mengkomunikasikan secara jelas kepada seluruh staf mengenai standar etika yang diharapkan. Misalnya melalui penyusunan atau sosialisasi kode perilaku internal, fakta integritas, atau pembahasan rutin dalam rapat. Menciptakan sistem yang mendukung, merancang sistem dan prosedur kerja yang memiliki mekanisme kontrol internal yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Mendorong transparansi, membudayakan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja institusi, memberikan konsekuensi yang jelas, menegakkan aturan secara adil dan konsisten, memberikan apresiasi bagi perilaku berintegritas, dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelanggaran etika, tanpa pandang bulu. Melindungi pelapor, menciptakan mekanisme yang aman dan rahasia bagi staf atau pihak lain untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika tanpa takut akan tindakan balasan. Integrasi dalam pembinaan, menjadikan isu integritas dan kejujuran sebagai bagian dari program orientasi pegawai baru, pelatihan staf, dan evaluasi kinerja. Sebagai penutup modul 3,1 ini, kita telah melihat betapa integritas dan kejujuran merupakan dua pilar etika yang tak tergoyahkan bagi seorang manajer pendidikan. Keduanya harus termanifestasi secara nyata dalam setiap aspek tugas, terutama dalam area krusial seperti pengelolaan anggaran, pengelolaan data, dan pelaporan. Menegakkan integritas dan kejujuran bukanlah tugas yang mudah dan seringkali penuh tantangan. Namun ini adalah komitmen berkelanjutan yang menjadi inti dari kepemimpinan etis dan kunci untuk menjaga amanah, serta membangun institusi pendidikan yang bermartabat dan terpercaya. Pada modul berikutnya, modul 3.2, kita akan membahas prinsip inti lainnya yang juga sangat fundamental dalam konteks pendidikan, yaitu keadilan dan kesetaraan. Terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah berupaya menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga luhur dalam integritas dan kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.